5 hari apa 27 tadi katanya. Saya udah nggak ngitung. Meow. Itu ya. Jadi menurut info yang saya terima dari call center BPOM, pencabutan izin edar Ribaskin ya, serum yang berjarum-jarum microneedle itu tanggal 2 bulan Februari 2024. Batuk Pak Haji. Malam abangku. Gitu ya teman-teman, jadi udah nggak simpang siur ya, ingat ya, jadi udah nggak simpang siur ya, tanggal bulan Februari 2024 gitu. Malam juga es dawet pakai durian enak loh, pakai durian pakai nangka. Hey, Bang, kenapa BPOM masih merilis MC-nya SS, padahal SS sudah nggak jual dari 2 tahun lalu? Gitu. Ya mungkin aja karena ada pengaduan dari masyarakat yang menemukan di pasaran masih dijual bebas gitu ya. Nah, apakah betul itu punya SS atau bukan? Ya kita tidak bisa mengatakan itu benar punya si SS apa bukan. Yang pastikan MC-nya itu udah dirilis sebagai skincare yang mengandung obat keras gitu teman-teman. Itu terus milik siapa MC-nya? Ya teman-teman cari sendiri, kan jejak digital ada siapa yang pernah menjual produk tersebut. Coba kira-kira siapa? Proses persidangan ini kan masih saksi. Setelah selesai saksi-saksi masih ada. Jadi masih sekitar, kayaknya masih bulan ini belum selesai deh menurut saya. Gitu. Belum selesai. Nanti ada pemeriksaan terdakwa, ada saksi ahli, ada penuntutan, ada pledoi. Itu dari pledoi ke putusan tuh biasa 2 minggu ditundanya. Jadi nanti jangan kaget lagi ketika ini ya teman-teman, ketika nanti hari Kamis ini ditunda lagi, itu bukan diundur-undur tapi memang setiap agenda persidangan itu dia bertahap satu-satu. Jadi kalau saksi dulu gitu, nggak bisa saksi langsung putus gitu. Ya tuh kata Bang Mayres, kenapa MC masih ditemukan di pasaran, karena bosnya nggak menarik gitu ya dari reseller gitu ya. Jadi udah dilarang beredar gitu ya, udah dapat peringatan sebelum dirilis nih ya itu, tapi selaku produsennya tidak menarik gitu ya. Ibarat kalau otomotif di dunia otomotif itu nggak di recall gitu teman-teman. Jadi udah tahu barangnya bermasalah, misalnya kan kadang kan kayak handphone, mobil kan kalau misalnya ada bermasalah kan di recall kan gitu. Jadi nggak di recall gitu ya bahasanya, biar mudah dicerna. Berarti resellernya yang harus tanggung jawab bukan bosnya? No. Nih teman-teman, nih ada lagi literasi hukum yang bisa kita serap ya dari fenomena yang sekarang. Jadi jadi misalnya contoh Ribaskin. Jadi Ribaskin kan ditarik pada bulan Februari, tapi diumumkannya bulan November 2024. Nah, kan artinya reseller tidak tahu bahwa reseller maupun distributor tidak mengetahui bahwa itu sudah ditarik karena rilisnya aja pada bulan November. Nah, berarti dari periode Februari ke November itu
ada potensi masih dijual bebas gitu ya, misalnya gitu ya. Apakah itu dapat melepaskannya dari tanggung jawab hukum? Tidak serta-merta ya. Ingat, dalam hukum itu ada asas yang mengatakan bahwa semua orang itu dianggap tahu hukum ya. Artinya ketika ada regulasi, ketika ada sebuah produk hukum dibuat, artinya kita semua dianggap tahu hukum. Nah, dalam konteks kasus ini baik distributor maupun pengecer atau reseller dan sebagainya, ketika produk itu sudah dikatakan tidak boleh beredar bebas, tapi ternyata beredar bebas, artinya itu ada dugaan penjualan secara ilegal gitu. Loh bang, kan dia nggak sengaja gitu ya, dia nggak sengaja, kan dia nggak tahu. Ingat bahwa niat jahat dalam kejahatan itu ada dua. Ada dolus kesengajaan dan ada kulpa ketidaksengajaan. Jadi ketika orang melakukan sebuah tindak pidana atau pelanggaran dengan cara tidak sengaja, itu tidak serta-merta dapat membebaskannya dari tanggung jawab hukum. Contohnya orang kecelakaan. Siapa sih yang mau kecelakaan? Tapi ketika dia menyelamatkan nyawa orang lain karena kelalaiannya, misalnya ngantuk, dia tetap dapat dipidanakan padahal dia nggak sengaja. Nah, begitu juga menurut pemahaman saya tentang skincare yang beredar, misalnya nggak di recall tapi ternyata masih dijual gitu, padahal sudah ditarik, sudah di warning dari BPOM. Gitu. Jadi ketidaktahuan seseorang tentang adanya larangan ya, ketika larangan tersebut sudah berbentuk sebagai produk hukum yang tertuang dalam sebuah regulasi, apalagi undang-undang, itu orang ketika undang-undang lahir, orang itu semua dianggap tahu gitu ya. Aduh, nih kucing bandel banget. Nih. Meow. Gitu ya. Jadi udah ngerti ya, teman-teman. Jadi semua pihak menurut saya ya, baik produsen, reseller, dan distributor tentunya dapat diminta pertanggungjawaban. Tolong jangan lagi dari awal. Ada. Bang, kenapa kita masih memakai hukum dari zaman Belanda? That's good question. Nah, informasi buat teman-teman sekalian bahwa hukum di Indonesia ini ada 3 ya. Pertama, hukum nasional ya. Hukum nasional kita ini masih menganut peninggalan dari Belanda, baik itu KUHP, hukum pidana, ataupun KUH Perdata tentang keperdataan. Tapi nanti di 2026 hukum kita, KUHP-nya sudah bikinan anak bangsa gitu ya, udah bikinan anak bangsa nanti 2026 ya, 2026. Jadi siap-siap nanti teman-teman, kita punya undang-undang hukum pidana yang baru, artinya semua aturan itu akan berubah, jadi lebih bijak-bijaklah dalam berbuat gitu. Dan KUHP juga ini lagi jadi pembahasan di DPR kan gitu. Tapi KUH Perdata masih pakai peninggalan Belanda. Kenapa kita masih menggunakan produk hukum dari Belanda hingga bertahun-tahun? Jadi hukum kita ini, kita menganut sistem hukum Eropa kontinental gitu ya. Jadi karena kita jajahan Belanda dulu gitu. Jadi di saat kita baru merdeka, Indonesia itu belum mampu untuk membuat produk hukum sendiri gitu, teman-teman. Gitu. Ya, ada hukum Belanda, hukum agama. Sorry, tadi saya ketinggalan. Ada hukum adat, kemudian ada hukum agama juga. Ya, jadi ada 3 sistem hukum ya. Ingat ya, kita pakai 3 hukum ya. Ya, terhitung Januari 2026. Kucing enggak, kucingnya baru 2 bulan, jadi saya tadi baru adop
Jadi buat hadiah ponakan. Jadi masih adaptasi gitu. Nih mau dibawa nanti jam 11 malam saya mau pulang ke kampung. Jadi kucingnya jadi bandel gitu. Jadi dia meong-meong. Zaman sekarang pakai hukum karma. Hukum rimba. Ya teman-teman mau hidup dengan hukum rimba. Jadi teman-teman gini teman-teman ya, ada di dalam hukum itu namanya asas ignorantia legis non exusat ya, artinya ketidaktahuan akan hukum itu tidak membebaskan dari tanggung jawab hukum. Jadi tidak ada alasan teman-teman ketika melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan dengan alasan saya kan tidak tahu itu sudah diatur dalam undang-undang, itu nggak akan diterima gitu. Jadi ketika teman-teman melakukan pelanggaran atau melakukan kejahatan dan itu sudah diatur di dalam undang-undang, walaupun teman-teman tidak tahu, teman-teman tetap akan bisa dipidana gitu ya. Contoh nih, misalnya produk riba skin ya, kan dicabutnya bulan Februari gitu, tapi belum diumumkan sampai November gitu ya. Nah, karena sudah dicabut, sudah dinyatakan tidak boleh beredar, tapi ketika nanti di bulan Mei masih beredar gitu ya, misalnya di Mei 2024 masih beredar, apakah si penjualnya ini dapat lepas dari tanggung jawab? Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau kita menganut asas yang tadi ya, jadi tentang ketidaktahuan akan hukum tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum, artinya masih ada potensi orang yang menjual tersebut setelah bulan Februari untuk bisa dipidana gitu ya. Tapi tentunya pertanggungjawaban hukumnya itu akan lebih ringan karena dia tidak sengaja gitu ya. Makanya ada namanya mens rea, itu ada dua, yaitu sengaja, dolus, atau tidak sengaja, itu disebut dengan culpa. Gitu teman-teman. Kok orang nggak sengaja bisa dipidana sih bang gitu ya. Contoh ketika orang melakukan pelanggaran tapi tidak sengaja tapi tetap bisa dipidana. Misalnya orang kecelakaan, jadi misalnya berkendara dalam keadaan ngantuk, artinya kan dia tidak sengaja. Siapa sih yang mau kecelakaan? Tapi ketika dia mengakibatkan kecelakaan dan menghilangkan nyawa orang lain, dia tetap bisa dipidana dengan catatan perbuatannya itu, niat jahatnya itu karena kelalaiannya, artinya lalai karena tidak sengaja, karena ngantuk gitu ya. Cats NM ini lebih ke bullying gak sih menurut abang? Saya sih ini teman-teman, saya menilainya sampai detik ini, dari awal kasus ini bergulir, saya tetap meyakini bahwa ancaman yang digunakan oleh terdakwa dalam kasus ini ya, yaitu menggunakan produk skincare gitu. Jadi ingat, pasal pemerasan yang didakwakan itu menurut saya itu berdasarkan undang-undang ya, salah satu unsur utamanya tuh ya, selain menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ya, itu mengancam dengan apa instrumennya kan mengancam mencemarkan nama baik atau membuka rahasia atau membongkar aib gitu. Gitu. Karena ya ketika saya membaca dakwaan, deliknya itu menurut saya tuh terjadi ketika ada ancaman kredibilitas akan hancur gitu ya, dengan dibarengi mengirimkan foto skincare gitu teman-teman. Gitu. Jadi deliknya itu terjadi saat itu. Jadi delik-delik pemerasan itu terjadi saat itu, bukan terjadi saat melakukan body shaming, membahas tentang kulit, tentang warna kulit, enggak. Gitu, itu jauh banget itu ya. Kalau membahas tentang warna kulit itu menurut saya itu delik pemerasannya belum masuk, tapi itu masuk ke pencemaran nama baik ya, tapi di saat itu belum masuk delik pemerasan. Nah, delik pemerasannya terjadi ya ketika ada ancaman mengirimkan gambar foto dengan kata-kata merusak kredibilitas seorang dokter gitu. Jadi dalam sebuah konstruksi ya teman-teman, dalam sebuah konstruksi itu tidak semua A sampai Z itu deliknya, enggak.
Jadi ada yang namanya tahapannya rencana jahat, mens rea. Kemudian kapan terjadi tindakan nyatanya yang mengakibatkan dampak terhadap korban gitu ya. Namanya actus reus. Jadi mens rea-nya kapan, actus reusnya kapan, itu harus dipisahkan. Jadi nggak setiap kronologi dari live streaming, kemudian dari komunikasi WA, kemudian sampai terjadi transaksi 4 miliar, itu hanya rentetan peristiwa. Tapi semua rentetan peristiwa itu tidak bisa dikategorikan semuanya itu delik gitu teman-teman. Jadi harus ada kapan deliknya terjadi dan kapan unsurnya tuh terpenuhi secara sempurna agar bisa menjadi pasal yang disangkakan atau yang didakwakan. Jadi ketika NM ya membahas tentang warna kulit, ketika NM membahas tentang warna kulit ya, bla 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 gitu ya, dengan hate speech, dengan pembulian. Apakah ketika dia membuli itu ada kata-kata lu gua kata-katain warna kulit lu, kemudian dia meminta uang, kan nggak ada gitu. Makanya saya katakan dalam rentetan dalam konstruksi hukum dan rentetan peristiwa itu tidak semuanya ya dapat dikatakan itu actus reus. Jadi ada yang namanya mens rea-nya kapan, kemudian kapan tindakan nyatanya gitu. Gitu teman-teman. Gitu. Udah paham belum nih? Kalau belum paham coba tulis apa yang belum paham biar saya jelaskan lagi. Ini saya luruskan ya. Saya sudah pernah cek teman-teman, RG terdaftar saya pernah cek nih ya, di waktu itu di situs ID terdaftar dokter. Kemudian juga beliau juga lulusan di PP Dikti juga ada lulusan dari salah satu universitas dan saat ini masih lagi mengenyam pendidikan S2 gitu. Jadi jangan ini ya teman-teman, jangan kemakan hoax ya gitu. Jadi kita boleh mendukung siapapun, tapi bukan berarti kita menelan mentah-mentah segala informasi teman-teman, nanti jadi racun di pikiran kita. Terus pasal yang dilaporkan RG itu kira-kira masuk nggak apa bang? Pasal yang didakwakannya pasal 27B ya, pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE ya, ini pasal utamanya. Kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP, kemudian dijuntokan dengan pasal 55, dan ada lagi pasal TPPU pasal 3. Apakah masuk apa enggak? Nah, tapi kan buktinya udah terdakwa kan. Nah, sekarang yang lagi diuji apakah semua unsur pasal yang didakwakan itu dapat terpenuhi secara sempurna gitu teman-teman, sehingga nanti akan menjadi vonis gitu ya. Nah, itu yang lagi diuji. Tapi menurut kacamata saya sampai detik ini saya menilai bahwa unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan nampaknya belum bisa terpenuhi secara sempurna sampai hari ini ya, sampai hari ini. Jadi kita belum tahu nanti besok apakah ada hal yang mengejutkan yang mengakibatkan unsurnya terpenuhi semua, ataukah bahkan nanti unsur-unsurnya malah goyang lagi gitu ya gitu. Tapi kalau berdasarkan hari ini, terupdate hari ini, saya masih meyakini bahwa unsur tersebut akan sulit dapat dipenuhi secara sempurna gitu ya. Tapi kan kita masih menunggu lagi nanti sidang berikutnya, apakah nanti jaksa dapat menyajikan ya sesuatu yang dapat menggoyahkan keyakinan saya pribadi gitu sebagai pengamat di kasus ini gitu teman-teman. Hey, meow. Something pernah nggak lihat postingan si itu tentang gelar gitu ya. Nih gini ya teman-teman, saya ajarkan satu hal. Ketika kita melihat postingan orang, bahkan postingan saya juga ya, teman-teman harus kritis gitu ya. Jadi cek lagi gitu. Jadi ketika ada postingan satu nih, cek lagi bener nggak sih informasinya, jangan ditelan mentah-mentah. Bener deh,
gitu. Jadi kita harus membiasakan kritis gitu. Saya sudah cek, saya sudah pastikan bahwa ada nama beliau terdaftar sebagai anggota ID. Gitu. Enggak, ada. Tapi jangan marah ya, saya bantu klarifikasi biar kita nggak sesat gitu. Nanti ketika satu orang sesat, nanti dia menular teman-teman sesatnya. Gitu ya. Jadi kita harus kritis ya gitu. Pokoknya semua sahabat cendol itu harus jadi netizen yang kritis, cerdas gitu ya. Ini normalnya saya sudah mencek sendiri. Saya sudah cek sendiri, beneran deh. Gitu. Tapi nggak mungkin saya upload kan. Saya udah cek sendiri. Gitu. Saya punya orang dekat yang kebetulan juga dokter, jadi bisa tahu gimana cara ngecek keanggotaan dokter lain. Kenapa ini nggak turun tangan? Ya kan belum ada pelanggaran, beliau kan masih cuman berjalan proses hukum kan gitu. Dan kan harus ada yang melaporkan juga ke organisasinya. Di Dikti juga udah palet. Iya, di Dikti ada kok. Dia S2, baru masuk S2. Gitu. Kalau dokter kecantikan kan bukannya emang nggak ada ya, yang ada kan SPKK kan, dokter kulit. Maksudnya spesialisasi kan memang adanya SPKK sama apa lagi, saya kurang paham deh kalau kedokteran. Cuman setahu saya emang dokter estetika tuh kan nggak, maksudnya itu kan kayak cuman julukan aja, cuman bukan gelar akademis yang formal, nggak sih? Tahu gimana coba? Saya kurang paham ya, tapi setahu saya kalau tentang kulit itu SPKK nggak sih? Gitu. Iya, kayak semacam julukan aja kan kalau kecantikan itu ya, betul gitu. Tapi saya kurang paham ya. Tolong dikoreksi kalau salah ya teman-teman ya. SP-nya kulit kelamin. Julukan. Eh. Udah ada yang ditanya lagi nggak? Gitu. Kalau nggak ada kita udahan nih. Besok lagi nanti lanjut lagi. Iya, bahas kasusnya tuh. Gitu. Kucingnya baru juga belum 6 jam, baru berapa jam? Baru tadi saya ambil kucingnya. Warna hitam. Jadi bukan buat saya teman-teman, jadi saya mau ngasih ponakan. Jadi ada ponakan miara kucing tuh udah dari kecil sampai besar, sampai beranak berapa kali, mati karena tua. Nah dia sedih, ya udah saya carikan kucing baru. Bahas Gerindra, kenapa Gerindra? Iya, udah jam 10:30. Nanti kita lanjut besok lagi ya.
Oke teman-teman, mungkin ini kita sudah di penghujung ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik untuk sahabat cendol maupun para pihak yang kita bahas dalam kasus yang saat ini sedang bergulir. Nah, intinya saya doakan teman-teman moga bahagia, sehat selalu. Bagi yang belum punya pasangan, moga cepat-cepat punya pasangan. Bagi yang sudah punya pasangan, yang belum punya momongan, moga cepat-cepat punya momongan deh ya. Nah, bagi yang lagi bokeh, mudah-mudahan kalian banyak rezekinya. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Jangan lupa, kalau yang belum follow, silakan follow. Dan jangan lupa juga selalu tonton VT-VT Netizen Cendol. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oh. 41 warnanya ada, sebentar. Ini kode 71, kode 151, hitam sama marun ya. Ada 3 warna K41 ini. Nah,